cepetan. Ini ngapain sih syuting bawa sayur? Ya, berat ya. Berat. Berat. Ini Aduh. taruh dulu hati-hati. Nah, ini nanti buat pengacara. Baju apa pengacara? Pengacara. Pengacara apa tukang sayur? Bingung kan? Langsung aja kita panggil ya. Nurul Jamal. Banget. Acara satu-satunya kayaknya ya yang dibayarnya pakai sayur. Iya kan? Ini sekolah tinggi-tinggi jadi pengacara. Ya. Mahal kan sekolah pengacara juga. Sekolah Kuliah di hukum. Indonesia mahal nih. Betul. Terus jadi pengacara, rata-rata kan pengacara kan pada borju-borju tuh. Iya kan? Pakai cincin, Cincin, mobilnya banyak gitu. Lambo dan lain sebagainya. Sepatunya Sepatu ada duri-duri. ada duri-duri tuh. Ini dibayar pakai sayur. Nggak rugi. Enggak, Hah? enggak rugi. Nggak rugi. Karena saya memang basically memang petani, saya ada usaha lain untuk itu. Untuk makan keluarga saya. Oh jadi pengacaranya sampingan? Sampingan aja. Oh orang kaya kayaknya nih pengacaranya Bukan, sampingan bukan. doang ya kan. Nih gimana sih ceritanya pengacara dibayar pakai sayur tuh awal muasalnya gimana? Begini, Oh karena gitu. Lah. Oh iya. udah serius nih. Iya. Gimana Mas Serius. Nurul? Nah, jadi awal 2016, 17 ya, di awal 2017 itu kan saya orang kampung nih. Kampungnya di mana dulu? Di Bondowoso. Pernah ngantarkan ini, ada ibu yang di luar negeri dipulangkan oleh Oh, Ibu Abahku Riana. ya. Oh Ibu Riana. TKI di Ya, betul. Malaysia yang Betul. dalam keadaan buta ditemukan di bawah jembatan saya pulangin. Itu daerah situ? daerah situ. Bondowoso. Bondowoso. Oh ya oke. Kasus-kasus apa yang pernah Mas lakukan yang paling berkesan? Rata-rata sih masalah tanah ya. Dan yang paling berkesan, lagi-lagi emak-emak itu kan merupakan ras terkuat di bumi ya. Gimana Betul tuh? sekali. Kalau pas lagi sidang itu, apalagi pas sidangnya berhasil, saya kan juga kadang malu juga ya. Waktu keluar dari sidang ditarik-tarik, makasih Mas Baib, makasih dipukul-pukul gitu. Sama mama sepuh-sepuh kan biasanya. Oh gitu ya? Iya dilihatin, orang kan pada ngeliatin semua kan. Tapi kebanggaan tersendiri bagi saya. Artinya dibayar sayur orang-orang banyak yang nggak punya duit gitu? Maksudnya untuk Iya. kliennya banyak yang nggak Nggak berduit? punya duit. Dengan catatan ada syaratnya nih kalau mau bayar. Apa? Syaratnya buat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Soalnya ada yang pura-pura tidak mampu ternyata yang datang. Terus pertama kali dibayar pakai sayur tuh gimana? Jadi orang nggak mampu saya bayar pakai sayur aja apa gimana? Ya, pada waktu itu ingat saya 2018 ya, ada seorang minta bantuan hukum. Tanahnya 12 hektar kalau nggak salah. 12 hektar? Ya, 12 hektar. Orkai dong? Orang kaya? Mantan orang kaya karena udah diserobot semua. Oh jadi orang miskin? Orang miskin. Oh, oke. Terus? Akhirnya datang ke rumah saya pada waktu itu, tidak ke kantor, ke rumah saya. Pak, saya bawa ini sayur. Ya alhamdulillah, terima kasih. Terus begitu, setelah sidang bawa sayur, Saking udah miskinnya tuh. Iya, kondisinya memang memprihatinkan. Siapa yang ngerebut tanah itu bapak? Itu ibu? Bapak apa ibu tuh? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang Anaknya merebut sendiri tanahnya. merebut tanah bapaknya. Anak durhaka. Alasannya ketika ditanya karena Alasannya? Karena apa? Jangan ketawa-ketawa. Apa Pak? bapaknya menikah lagi. Karena bapaknya menikah lagi. Terus? Jadi tidak setuju sama ibunya. Akhirnya dikuasai semua aset-asetnya. Terus akhirnya balik tanahnya? Balik alhamdulillah. 12 hektar 12 hektar. Dan saya pada waktu itu terakhir nih ending-endingnya udah. Di samping dibawain sayur, Gus saya mau memberikan tanah ke panjenengan 0,5 hektar pada waktu itu. Coba kita reka adegan nih. Orang minta tolong ke Mas tuh gimana? Jadi ada yang sampai nangis-nangis apa gimana coba? Coba mungkin aku kali ya yang jadi emak-emak. Karena kan aku adalah ras terkuat di bumi ini kan. Iya. Misalnya gue Sayurnya belakangan, jadi datang dulu. Datang dulu, ya. Bapak tolongin suami saya mau kawin lagi gitu. Iya Pak. Jadi Biarin harus aja Pak kalau gimana? gitu jangan ditolongin Pak. Ini Kayaknya dari hati barusan itu. Iya. tapi harta saya diambil pelakor Pak. Oh baiklah kalau begitu. Tanah saya diambil pelakornya suami saya. Tanahnya atas nama siapa? Amit-amit sama bayi Allah. Gue juga amit-amit. Kawin lagi tanah diambil sih, ya kan? Tanahnya atas nama siapa? Atas nama suami saya Pak. Oke, tapi didapat setelah pernikahan. Setelah pernikahan Pak. Saya yang kerja Pak. Baiklah. Banting tulang. Terus maunya ibu gimana? Saya pengennya tanah
tanah itu menjadi milik saya, Pak. Itu kan hak saya. Oke, bismillah kita ajukan di pengadilan agama. Terus gue bayar nih ya. Setelah pamitan biasanya Pak, Oh, ini ada sedikit oleh-oleh begitu, gitu, biasanya berarti- kalau orang kampung. Oh gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti diurusin gitu ya. Iya. Ini Pak, sayurnya. Repot-repot itu saya biasanya kan kasihan kalau orang kampung kan kadang bawa satu ini kadang. Bawa satu rencengan. Bukan. Karung. Karung. Biasanya pakai karung itu. Ini apa namanya? Sedikit oleh-oleh, sedikitnya begitu. Kalau saya datang nggak bawa sayur mentah, pas bawa sayur asam langsung Pak. Iya. Kita sogok ya kan. Kasus kriminal pernah nggak? Sering. Apa? Kemarin saya nangani kasus viral sekali itu. Viral Bramasta? Iya. Viral itu viral. Oh ya tadi viral. Viral. Itu ada seorang anak yatim Aha. yang mohon maaf diruda paksa oleh seseorang. Diruda paksa, oke. Kemudian dilaporkan ke polisi, Aha. mandek. Akhirnya saya Umur berapa nih anak? itu kurang lebih umur 14 tahun. 14 tahun, pelakunya yang meruda paksa siapa? Pacarnya. Pacarnya. Terus mandek, lapor polisi mandek. Nah, akhirnya minta bantuan ke saya buatkan surat kuasa, akhirnya saya buat sayembara. Bagi siapa saja yang menemukan pelakunya saya kasih reward. Reward? Apa rewardnya waktu itu? Emas pada waktu itu. Emas? Iya. Dikasih Dari emas? Bapak? Iya. Akhirnya ditangkaplah ini pelaku sama polisi. Kemudian telepon saya, Pak ini sudah ditangkap, ini gimana emasnya? Langsung saya bilang, loh saya kan pengumuman saya bagi masyarakat umum yang menemukan. Sampean kan bukan masyarakat umum, polisi. Oh polisinya yang minta emas ya? Akhirnya enggak ada. Akhirnya nggak keluar emas? Enggak. Oke. Tapi bener juga. Ya juga kan buat masyarakat Itu umum. bukan masyarakat umum. Betul. Itu yang. Kalau gitu dulu kalau ada sayembara gue ikut nyari ya kan. Dan itu kan Dapat emas-emas lagi naik lagi harganya. itu kan udah tangkep nih. Ya udah ketangkap. Udah ketangkep, sidang nih. Sidang masih aja. Alah pengacaranya sana Cemen gitu ya. cemen, pengacara ada jelas itu pakai gitu-gitu. Rada-rada kan. Iya sih. Pakai baju apa waktu di sidang waktu itu? Pakai kimono saya. Pakai kimono. Pakai kimono. Kimono oret yang ini klasik gitu kan. Iya. Akhirnya bebas juga katanya. Banyak suara itu saya dulu. Pas divonis 9 tahun 6 bulan. Akhirnya Alhamdulillah. saya bilang, bentar dulu. Stop. Kenapa saya akhirnya keluar sidang salto saya. Salto dulu. Salto gitu? Salto. Jadi tersangkanya 9 tahun. 9 tahun. Ini nih fotonya nih Pak. Itu vonis hakim tuh. Vonis hakim ya? Oh pakai baju kimono. Oh ini di ruang sidang nih gini nih. Ya ini nih kimono. Nih. Pas Oh sampai memenangkan sekarang masih di kasus. penjara dong? Jara dong. Bagus orang kayak gitu emang harus dipenjara bener-bener deh. Karena kita emang butuh orang-orang yang berani membela kebenaran dan keadilan. Karena banyak kasus-kasus yang begitu akhirnya cuman hukumannya ringan kalau nggak bebas gitu kan ya. Iya betul. Nih Pak, tadi kan salto tuh waktu menang Pak. Gimana coba saya pengen cek saltonya keluar dari pengadilan. Ceritanya saya hakimnya Pak, hakimnya. Saudara R saya hukum karena dengan dakwaan telah melakukan ruda paksa terhadap pacarnya. Dengan ini kita vonis 9 tahun 6 bulan. Dok. Nah langsung saya maju nih. Alhamdulillah. Keluar. Tapi sebelum keluar saya panggil teman-teman jurnalis dulu. Jurnalis dulu. Oh biar. Foto, Karena kalau nggak ada foto. teman-teman wartawan nggak ada yang Ada yang moto. nggak ada yang moto. Foto saya foto. Ya. Ayo Pak. Alhamdulillah sebentar dulu. Salto dulu. Lepas Pak. Tapi pada waktu itu sepatunya ada lepas. Ada lagi nggak selain sayur dibayarnya pakai apa? Kebo misalnya? Kambing ada? Ada. Itu kasus apa Pak? Kalau yang kambing jadi gini, ada seorang mau cerai nih. Suami saya itu begini. Selang berapa hari suaminya datang. Ini Gus, suami saya, istri saya itu begini. Akhirnya saya punya ide. Ini pertemukan dua orang ini saya bilang. Akhirnya saya pertemukan, saya damaikan dan berpelukan pada waktu itu damai selesai kembali. Oh rujuk kembali. Dan pulang-pulang datang lagi udah. Ini ada lagi bahasanya sedikit ya. Sedikit. Ini ada sedikit oleh-oleh bawa kambing gak taunya. Wah kambing. Saya bilang istri, itu tangannya itu ada kambing itu. Saya bilang. Iya. Terus kambingnya diapain tuh Pak? Kenapa? Diapain tuh kambing? Jadi sembelih. Disembelih. Iya untuk makan. Jangan-jangan kambing itu adalah penyebab keretakan
Hubungan. rumah tangga suami istri tangga. tersebut gitu kan ya. Ya, jadi makanya kambingnya dikasihin. Nah, terus apa yang membuat Bapak jadi pengacara di ruang sidang pakai kimono, pakai baju India, pakai apa sih Pak? Apalagi Jadi sih, gini, Pak? motivasinya pertama advokat itu menurut ketentuan Undang-Undang 18 2003, ini udah serius mode ini. Ya. Jadi kita kan officium nobile, profesi yang terhormat. Iya. Ya kan? Jadi saya punya prinsip don't judge a book by its cover. Discover. Jadi saya boleh berpakaian seperti ini, tapi intinya Anda setelahnya harus tersenyum. Itu yang pertama. Tapi apa? Maksudnya Yang kenapa baju kedua, aneh-aneh? yang ada di jawaban yang kedua. No viral, no justice. Itu yang saya pegang. Viral no justice. Itu saya setuju. Kalau setiap kasus yang kita lihat pokoknya kalau no viral pasti nggak no justice. Ada kriteria khusus nggak? Kasus ini pakai bajunya ini gitu kan? Tematik tiap minggu beda-beda. Apa? Ya kalau kadang saya pakai kimono, pakai baju India, pakai sarungan saya. Pakai sarungan Pak? Ya, sarungan saya. Boleh tuh ke? Boleh, boleh. Yang penting kan rapi aja. Kapan pakai baju Sailor Moon Pak? Tapi ini bajunya nih custom, maksudnya bikin sendiri Enggak, atau beli? Beli. Oh beli memang udah ada yang sudah jadi. Ada yang India. Pak tapi pernah nggak ada hakim yang protes? Ada. Tapi bukan karena pakai baju India gini. Saya pakai name tag yang LED, yang jalan gitu, saya kan. Nur. Oh jadi boleh-boleh. Ingat saya itu di Pengadilan Agama Jember, ingat. Itu ke perceraian berarti Iya, ini? perceraian. Pak, itu bisa enggak dimatikan dulu katanya. Oh tahu yang kalau yang biasa yang ada nama jalan-jalan iya, gitu iya, kan. Misalnya jalan dia Iya. Itu bisa dimatikan dulu Pak, kita enggak fokus. Ya biar enggak fokus yang mulia. Saya bilang gitu. Iya. Jadi hakimnya pas pembacaan tuntutan ya kan ya. Menimbang berdasarkan ya kan dakwaan bahwa saudara ya, kelihatan lap klip ya di itu kan nggak fokus ya. Oke, ini ada tayangan yang pernah ditanganin sama Pak Nurul Jamal. Oke. Kita lihat tayangan berikut ini. Kasus tanahnya saya sudah beli maka dijual lagi oleh yang punya tanah itu, sudah jual ke saya, dijual lagi ke orang. Kalau saya kan orang tidak punya ya Pak seadanya ya Pak. Kalau punya sayur ya sayur, kalau punya tapi di rumah tidak punya apa-apa sama sekali. Kasih tukang kayu, kalau minta kayu ya tak kasih mas saya. Pak gimana tadi itu? Itu Bapak tadi gimana Pak? Ya itu Pak Joko itu masih sidang. Tapi ngelihat Bapak sih jadi curiga Bapak ini pengacara bener apa enggak sih Pak ya? Kita buktikan Pak ya. Oke, boleh. Kira-kira nih kita akan putar sebuah tayangan. Boleh. Bapak analisa kira-kira saran Bapak hukuman untuk kasus yang satu ini apa? Baik. Oke kita lihat tayangan berikut ini nih. Coba tuh Pak. Jadi dalam perspektif pidana tidak bisa dipidanakan, dalam perspektif perdata tidak bisa diperdatakan. Karena kalau pidana minimal itu harus ada dua unsur, mens rea dan actus reus. Apa mens rea? Niat jahat. Itu kan mau pulang ke rumahnya dia. Ya. Tapi menurut saya Pak, dari saya kacamata orang awam, justru yang mau pulang ke rumah itu bisa ngelaporin si cewek tadi karena sudah pencemaran nama baik Pak. Masa orang mau pulang dirudu copet, jambret ya kan Pak? Kecuali itu diupload ke media sosial kemudian dikasih ini apa namanya tulisan atau caption bahwa itu nyerang kehormatan. Jadi tadi nggak bisa pidana Pak Nggak ya? bisa. Oke ini emang kita mengada-ngada aja ngetes Bapak ya kan? Ini pengacara idolanya siapa nih? Pengacara idola. Iya. Kan ada nih, ada Hotman Paris, Otto Hasibuan, Farhad Abbas. Nih Pak dari tiga ini siapa yang Pak idola Bapak? Hotman Paris. Hotman Paris, Yes. kenapa Pak? Karena dia punya karakter lebih-lebih, dia tidak mau kalah ketika memperjuangkan hak-hak seseorang yang perlu dibela. Tanggapan Bapak soal pengacara yang main dua kaki gimana Pak? Boh. Kliennya main, lawannya juga main itu Pak. Jadi saya langsung tidak bisa mengucapkan huruf R. Apa tuh? Beyengsek. Biasa gitu. Tapi ada gitu kan? Ada. Ada teman Bapak yang gitu? Ada. Ada ya. Bapak nggak pernah gitu kan Pak? Semoga amit-amit. Jangan lah ya. Karena saya selalu ingat kata umi saya sih. Satu kata Mas Uya yang membuat saya kecil ini dunia bagi saya. Ketika umi bilang, nak berangkat umi ridho sama kamu. Udah itu, saya tidak butuh lah dunia ini saya pikir.
Kalau Umi saya udah bilang gitu, kecil dah bagi saya bumi ini. Sekarang mau ngomong apa sama ibu yang selalu menjadi pengingat buat Mas? Harus sama ibu ya. Iya dong. Kalau saya dikasih kesempatan sama Umi, intinya saya akan tunaikan apa yang Umi sampaikan ketika saya waktu di kandungan. Baib harus jadi anak yang bermanfaat untuk orang lain. Saya akan tunaikan itu kepada Umi saya. Saya akan tunaikan itu, saya tetap walaupun saya cuma seperti ini, tapi saya akan tetap berusaha jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Ngomong sama Umi langsung. Umi nonton nih sekarang. Umi, Habaib selalu akan mendoakan Umi dan janji Umi kepada Gusti Allah bahwa Habaib sudah lahir di dunia, Habaib tetap akan jadi anak yang berguna untuk orang lain. Insya Allah. Kisah dari pengacara sayur ini mengingatkan kita bahwa nilai tak selalu diukur dengan uang. Nah, yang terpenting adalah ketulusan dalam membantu sesama demi menegakkan keadilan. Tetap di Jam Praktek. 24 tahun sudah Bribka Joko menjalani profesi sebagai seorang penggali kubur. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan yang tak biasa bagi seorang anggota kepolisian. Menariknya, profesi menggali kubur yang dijalani Bribka Joko ini tidak memasang tarif alias gratis atau semampunya. Ya, semua dilakukan hanya demi kemanusiaan semata. Apa saja pengalaman Bribka Joko saat menjalani profesinya yang tak biasa itu? Inilah kisah sang polisi penggali kubur. Pak Joko, ini Bapak nih polisi yang profesinya sampingannya tukang gali kubur apa tukang gali kubur yang jadi polisi nih Pak? Kalau menurut saya tukang gali kubur yang jadi polisi Pak. Oh, tukang gali kubur yang jadi polisi, jadi duluan gali kubur daripada jadi polisinya? Saya gali kubur mulai SMP kelas 2. Gali kubur mulai SMP kelas 2? 24 tahun yang lalu lebih. 24 tahun yang lalu lebih? Sekarang saya jadi polisi baru 18 tahun lebih. Oh jadi benar tukang gali kubur yang jadi polisi. Nah ini gimana ceritanya Pak? Dulu SMP kelas 2 jadi tukang gali kubur tuh gimana Pak? Kebutuhan ekonomi kalau dulu Pak. Dulunya kebutuhan ekonomi? Ya jadi dulu kan saya ini 8 bersaudara. 1 sudah meninggal jadi 7 yang hidup. Bapak saya sendirian, ibu saya kelas 1 SD meninggal. Saya masih kelas 1 SD, ibu saya sudah meninggal. Oke. Jadi udah mulai kelas 3 tuh saya udah kerja di kampung Pak. Kerja maksudnya setiap minggu tuh saya mikul kayu, ikut bantuin jualin kayu orang itu Pak. Jadi dapat upah. Orang jualan kayu. Kayu bakar Bu. Oh kayu bakar. Ya, jadi dulu kehidupan secara ekonomi kurang bagus Kurang lah bagus. ya? Sampai terus sempat jualan kue juga. Kue dijajakan ditaruh di atas kepala tuh. Oke, kue-kue ya. Yo parantatak sari muka onde-onde dada gulung gegetas wajik. Oh iya. Apanya tadi kuenya Pak? Masih ingat masih Bapak coba Saya Pak. bilang iyo parantatak sari muka gegetas wajik. Wajik, iyo, gegentak, sari muka kan jenis kue juga? Kue. Terus abis itu jualan kue, abis itu jadi tukang gali kuburnya gimana Pak? Ya kan kalau dulu masih kalau sore sering nungguin kelayangan di kuburan itu. Jadi kumpul-kumpul sama orang kuburan. Jadi dulu ada ketua kuburannya masih zaman. Ketua kuburan? Ya, Enggak, kalau pemilihan ketua kuburan tuh pakai 4 kelurahan. Termasuk yang milih siapa tuh? warga sama RT. Pakai pemungutan suara? Ada, termasuk saya kan saat ini kan saya ketua kuburannya sudah berjalan mau 5 tahun ini. Ketua kuburan juga pakai SK Pak. pakai SK ya? Pakai SK Pak. Saya ada SK-nya Pak. Oke, akhirnya Bapak jadi ketua kuburan sekarang nih? Alhamdulillah jadi ketua kuburan. Nah, tapi akhirnya kan Bapak jadi polisi kan? Jadi polisi 2006 saya. 2006. 2006. Ini memang udah cita-cita jadi polisi udah lama? Kebetulan Bapak juga polisi dulu. Tama-tama polisi Bapak saya. Tama-tama polisi? Ya, almarhum. Oke, terus kalau gali kubur tuh cita-cita juga nggak? Bukan? Kebutuhan kalau dulu, kalau sekarang kan bekal saya mati, cari bekal mati saya Pak. Nah ini menarik nih ya kan? Nah Pak, sekarang Bapak ketua Kuburan. kuburan. Ada berapa anggota Bapak?
18, 16 yang standby di kuburan, yang 2 ibu-ibu tukang nyabuti rumput. 16 orang ya? Siap. Oke. Bapak ini emang bukan Kapolsek, bukan Kapolres, tapi kepala juga, kepala kuburan ya. Kapolkup, Kapkup, kepala kuburan. Punya 16 Anak yang standby di kuburan. standby kuburan. Tarif yang dipatok sekali gali kubur. Nggak pernah matok saya, Pak. Karena kan orang lagi kena musibah. Bukan orang lagi bagi rezeki, bagi warisan. Jadi terserah, kalau dia ada uang monggo dikasih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya gratiskan, tapi tetap anggota saya gaji pakai uang saya pribadi. Pakai uang pribadi. Bapak jadi yang nombokin tuh Pak? Ombokin. Kalau ada nggak mampu buat Saya gratiskan. Gratiskan. Tapi yang namanya memang anak buah saya memang kerjanya pure di sana, cari rezekinya di sana, harus kita kasih. Karena dia punya keluarga juga kan. sebulan biasanya Bapak bisa nombokin sampai berapa paling banyak Pak? 4-6 juta, Pak. Apa tuh Pak yang membuat Bapak mau menyisihkan sampai 5-6 juta sebulan? Saya ini gimana ya ngomongnya? Saya ini tukang pakai namanya ilmu terima kasih, Mas. Oke. Jadi kalau saya dapat rezeki, saya terima hak saya kasih hak ke orang. Jadi memang mungkin anak buah saya haknya di situ ya, silakan monggo, ngapain saya pusing-pusing. Apa yang harus saya takutin? Masalah rezeki, kalau masih takut berarti tidak percaya Allah. Bayi dalam perut itu udah ada rezekinya. Betul, Apalagi Pak. kita yang udah gede-gede begini bisa dikasih akal sama Allah. Ini polisi luar biasa nih, saya senang. Nah Pak, sehari paling banyak berapa jenazah Pak yang Bapak makamin, yang Bapak gali kuburnya? Nggak nentu, Pak. Ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Penggali kubur itu dekat dengan jenazah, Siap, dengan kuburan. siap. Nah ada pengalaman majestik apa Pak? Mistis. Iya. Kadang Ini suka yang mana emosi nih Pak? yang Yang ngomong sama bagus dia. atau yang buruk nih Pak? Wah, ada dua-duanya tuh, Pak. Pengalaman mistis emang ada yang Ada yang bagus. Kalau maksudnya baik dan buruk tuh kayak menurut saya pribadi kayak rahasia ilahi, Pak. Oh, rahasia kayak ilahi. sinetron-sinetron tuh Siap. ada kejadiannya dalam sehari-hari. Pernah saya ngalamin selama kalau yang bagus itu selama saya di galian itu 2 kali saya ngalamin yang bagus, yang buruk itu yang maksudnya yang mistik tidak bagus itu 4 kali. Ada juga yang ya mohon maaf nih kirim-kirim santet ada juga. Nah dari yang buruk dulu aja. Yang buruk dulu, jangan yang bagus. Buruk bagus baru kita happy belakangnya ya kan. Oke, Kalau yang buruk jelek, dulu, yang- yang buruk. Yang buruk salah satu contohnya aja Pak ya. Jadi dulu ada warga saya meninggal. Warga itu meninggal tahun 2016. Cucunya itu meninggal tahun 86. Oke. Jadi kuburan cucunya ini sudah dicor, udah disemen. Pesan almarhum kakeknya yang baru meninggal 2016 ini minta 1 lot sama cucunya. Satu lahan. 1 lahan. Artinya corannya mesti dibongkar dong. Satu Ya, kuburan berarti. kuburannya kan harus dibongkar Pak. Tapi begitu corannya saya bongkar, saya gali, ternyata ada kuburan baru. Nah pertanyaannya, mayat yang kuburan baru itu masuknya lot mana? Sedangkan tanahnya sudah dicor. Oh jadi udah dicor-cor tuh kan kayak semen udah padat Ya, udah. benar. Udah cor-coran lebih kuat dari Ya. semen tuh kan ya. Pas digali cornya, Enggak, ada mayat dalam situ. selain si mayat yang Yang mayat cucunya ini. Cucunya. Jadi depan itu kena ke kakinya orang, di belakang kena kepalanya orang. Saya kira kain kapan doang. Begitu saya angkat ternyata masih mayat utuh. Saya masukkan lagi. Pindah lagi saya, baru secangkul semata kaki gini, ketemu nisan orang. Akhirnya ada bekas bakaran sampah kami bersihin, kami gali di situ. Setelah selesai gali, adiknya almarhum sempat ngucapin dengan saya sih sama teman-teman yang ada gali. Gimana? Kakak nih Pang suka ngambil tanah orang jadi matinya susah. Oh. kakaknya suka ngambil tanah orang Ngambil jadi matinya tanah. susah. Oh, buat pelajaran Salah satu nih. contohnya aja Pak. Nah ini nih, sekarang kan banyak mafia Mafia tanah tuh. Bapak gue juga di Desa Bedahan, Sawangan juga tuh diambil mafia tanah tuh. Tuh takut tuh pas meninggalnya kayak begitu tuh susah mau yang dimakamin di mana, rebut-rebutan. pindah Ini lagi. ada kejadian nyata nih. Ah, Apalagi Yang buruk. Pak. Oh sampai saking semangatnya saya ya. Ya udah sanggup lagi itu kuburan menggalikan kuburan bapakmu tuh gitu-gitu aja tanahnya mau naik-naik. Kalau sudah rusak semua. Kalau mau segitu aja saya galikan, kalau enggak ya sudah saya bilang coba aja cari di galian lain.